Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Susanti Amalia. Kali ini saya akan memberikan tips and trick untuk lulus passing grade tes PPPK 2021 pada soal sosial kultural, manajerial, dan wawancara. Nah, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan tes PPPK, mudah-mudahan tips and trick ini bisa bermanfaat ya. Oke, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe channel saya, dan kepada yang belum subscribe jangan lupa untuk di subscribe, like, and share videonya supaya manfaatnya bisa tersebar luas. Oke, kita mulai saja ya. Nah, untuk tips and trick di sini kita harus mengetahui dulu nih informasi umumnya. Pasti teman-teman sudah banyak yang tahu ya tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi PPPK 2021 ini. Nah, untuk di teknis itu kan jumlahnya soalnya 100, umumnya 120, durasinya 120 ya. Nah, untuk ambang batasnya itu tergantung dari jurusan masing-masing, jadi berbeda-beda. Nah, untuk manajerial ini jumlah soalnya 25, sosial kultural itu 20, dan durasinya itu 40 menit ya. Nilai ambang batasnya 130. Nah, jadi untuk soal manajerial itu paling tinggi itu 4 dan paling rendah itu 1. Jadi semuanya pasti dapat poin, cuman poinnya di range gitu. Jadi ada yang 1 sampai 4. Kalau tidak menjawab baru tidak dapat poin. Nah, kalau untuk sosial kultural itu paling tingginya 5 dan paling rendahnya 1 ya. Nah, wawancara itu paling tingginya 4 dan paling rendahnya 1. Nah, jadi kita fokusnya adalah bagaimana cara mendapatkan nilai yang paling tinggi gitu ya dari setiap soal-soal di sini, karena nilainya itu di range gitu. Jadi ada ada 1 2 3 sampai 4 atau sampai 5. Oke. Nah, kalau untuk manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk nilai ambang batasnya tetap. Jadi tidak ada yang berubah ya. Jadi 130 untuk manso, lalu wawancara itu 24 soal. Nah, kalau untuk manso atau manajer sosial itu kan 130 ambang batasnya, dibagi 4 itu nilai maksimalnya ya. Jadi kita harus bisa menjawab sekitar sekitar 26 soal gitu agar bisa memenuhi ambang batas gitu dari 40 soal. Nah, untuk yang wawancara itu kan nilai paling tingginya 4, berarti kita harus benar 6 dari 10 soal ya. Oke, insya Allah lah untuk manajerial dan sosial dan wawancara nilai ambang batasnya itu rendah, jadi kita bisa lulus passing grade ya, dan mendapatkan nilai yang maksimal. Oke. Selanjutnya di sini saya akan berikan tips and triknya. Tips and triknya ketika menghadapi ujian. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama itu don't worry and keep calm. Jadi kita tuh jangan jangan khawatir dan tetap tenang. Kenapa? Karena itu berpengaruh. Jadi mental kita harus dipersiapkan sedari dini. Jangan sampai ketika pas ujian kita jadi deg-degan, lalu misalkan kita worry gitu sehingga lupa lagi nih apa yang kita udah latihan. Nah, bagaimana sih caranya agar misalkan kita tetap tenang dalam menjalankan ujian itu? Yang pertama ya kita harus persiapannya harus matang. Jadi kita tidak bisa SKS sistem kebut semalam, harus dari sekarang. Misalkan nih sekarang masih ada beberapa minggu lagi untuk menghadapi ujian. Jadi benar-benar kita mempersiapkan latihan-latihan soal dan sebagaimana macamnya agar kita siap nanti menghadapi ujian. Nah, selain itu kita harus berdoa menurut kepercayaannya masing-masing ya. Lalu meminta doa kepada keluarga, teman, sahabat untuk kelancaran ujian kita. Nah, setelah itu kita harus memperhatikan nih, ini hal yang signifikan yang kita harus persiapkan, itu dress code ya. Jangan sampai kita salah kostum ketika nanti pas mau ujian. Biasanya itu untuk melihat tes yang kemarin itu kostumnya hitam putih ya. Putih atasannya putih, hitamnya bawahan gitu. Nah, itu penting juga untuk diperhatikan ya. Lalu kalau untuk perempuan yang berhijab, kerudungnya itu hitam ya. Jangan sampai
sampai salah kostum kerudung, beda dari yang lain sehingga harus balik lagi, dan itu juga mempengaruhi nanti ketika pas mau ujian gitu. Lalu dokumen pentingnya nih harus cetak kartu dari SSC-ASN, deklarasi sehatnya harus dicetak juga sama, hasil swabnya diperlihatkan gitu ya. Kalau swab itu harus H-1, tapi ada beberapa tempat yang swabnya itu langsung di sana gitu. Jadi teman-teman cari tahu aja apakah tempat tesnya itu menyediakan swab atau tidak. Kalau misalkan tidak, berarti teman-teman harus swab di luar dari tempat ujiannya gitu. Sekarang sudah banyak sih klinik-klinik yang menyediakan swab antigen ya. Oke, lalu bawa KTP-nya dibawa, lalu kartu vaksinnya. Jadi wajib udah divaksin ya. Kalau misalkan tidak bisa divaksin karena alasan tertentu, silakan diberikan surat keterangannya saja. Oke. Nah, lalu hadir 1 jam sebelum mulai ujian ya. Hadir 1 jam sebelum mulai ujian karena kalau misalkan terlambat, wah itu mempengaruhi sekali ya, kita mentalnya bisa down gitu. Jadi kalau bisa itu 1 jam sebelum mulai ujian. Kalau tempatnya jauh, jadi teman-teman bisa ancang-ancang nih dari sebelum-sebelumnya untuk bisa hadir 1 jam sebelum ujian di tempat tersebut. Oke. Lalu memperhatikan waktu pengerjaan. Nah, untuk waktu pengerjaan di sini ya, sosial manajerial dan soal manajerial dan sosial kultural itu jumlahnya jumlah soalnya 45 dan 40 menit mengerjakannya. Jadi setiap satu soal itu harus dikerjakan 48 detik ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa memperhitungkan waktunya. Untuk soal-soal manajemen sosial kultural itu rata-rata memang soalnya tuh banyak-banyak bacaan, jadi pernyataannya itu panjang gitu ya. Jadi teman-teman harus berlatih bagaimana cara mengerjakan soal manajemen sosial ini hanya dalam waktu 48 detik dan benar gitu. Nah, manajerialnya 25, sosial kulturalnya 20. Untuk soal wawancara itu soalnya 10 soal, waktunya 10 menit. Jadi satu soal itu maksimal itu 60 detik ya mengerjakannya. Lalu untuk soal teknis itu soalnya 100 soal, waktunya 120 detik 20 menit. Jadi satu soalnya itu 72 detik. Nah, sekarang yang akan kita bahas hanya di manajerial sosial dan wawancaranya dulu ya. Oke, untuk soal manajerial ini berisi pernyataan tentang sikap Anda dalam hal memimpin perusahaan, bertindak sebagai ketua tim, menggantikan posisi orang lain. Jadi nanti beberapa pernyataan-pernyataannya itu akan memposisikan teman-teman sebagai pemimpin perusahaan atau ketua tim. Nah, nanti ditanya nih bagaimana sikap Anda gitu jika menjadi ketua ketika misalkan ada anggotanya yang tidak mengerjakan tugas dan seperti itu. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Tipsnya adalah pilih yang mengutamakan perusahaan. Jadi perusahaan itu adalah nomor 1 ya. Ini berkaitan dengan integritas kita sebagai seorang pegawai terhadap perusahaan. Jadi kalau misalkan ada soal yang menunjukkan bahwa tugas apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, pilih yang mengutamakan tugas tugasnya dulu gitu sebelum yang lain halnya. Lalu pilih yang menunjukkan kita paling teladan, disiplin tanpa merugikan pihak lain. Nah itu untuk soal manajerial ya. Nah, banyak sih contoh-contoh kasusnya yang kita dihadapkan dengan dua pilihan, misalkan keluarga. Nah, jika misalkan keluarga sakit tapi Anda belum mengerjakan tugasnya dengan selesai, nah bagaimana yang harus dilakukan? Pilih yang tidak merugikan keduanya. Jadi ada pasti pilihan yang mengecek dulu keadaan keluarganya. Kalau misalkan tidak apa-apa, lanjut tugasnya dulu baru nanti keluarganya. Jadi intinya harus bisa semuanya gitu. Kita juga tidak bisa kalau misalkan soalnya keluarganya urgent, misalkan ada yang sakit atau misalkan ada yang meninggal, nah kita harus sedikit memposisikan bahwa keluarga itu penting, kecuali misalkan kalau misalkan ingin liburan atau apa gitu, nah kita pilihnya yang mendahulukan
perusahaan. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk sosial kultural nih, untuk sosial kultural itu tentang pernyataan terhadap kejadian yang berkaitan dengan teman kerja, sosial, dan diri sendiri ya. Pilihannya untuk sosial kultural itu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi nanti teman-teman akan dihadapkan untuk pilihan ini, lalu diberi pernyataan. Misalkan Anda adalah orang yang tidak terpengaruh terhadap perbedaan agama di antara teman-teman Anda. Nah, tipsnya adalah pilih yang antara sangat setuju dan sangat tidak setuju ya. Jadi gini maksudnya. Jadi jangan di antara itu, karena menunjukkan bahwa Anda ragu-ragu. Tapi tergantung pola kalimat pernyataannya. Jika pernyataannya positif, maka pilih yang sangat setuju. Begitu juga sebaliknya. Misalkan nih ada pernyataan seperti tadi ya, Anda adalah orang yang tidak terpengaruh dengan perbedaan antara agama di teman-teman atau rekan sekantor Anda. Pilihnya sangat setuju gitu. Jadi jangan yang ragu-ragu ya. Oke, itu tentang sosial kultural. Nah, selanjutnya adalah di wawancara nih. Wawancara ini berisi tentang pernyataan yang berkaitan dengan integritas Anda terhadap menjadi pegawai pemerintahan ya. Nah, untuk wawancara sama seperti sosial. Jadi pilihannya sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, pilihan pertanyaannya biasanya seperti ini ya. Anda siap untuk ditempatkan di mana saja. Nah, itu pilihnya yang sangat setuju ya. Jadi kita tuh harus menunjukkan bahwa kita itu siap untuk berjuang sebagai pegawai pemerintahan gitu. Nah, terus misalkan ada pernyataan yang seperti ini, Anda adalah orang yang disiplin, tepat waktu dalam bekerja. Nah, meskipun dalam kenyataannya tidak, itu pilihnya yang disiplin gitu. Jadi pilihnya yang sangat setuju bahwa Anda itu Anda itu sangat disiplin gitu. Jadi jangan disamakan dengan kenyataan aslinya. Misalkan Anda merasa saya mah jarang disiplin, pilihnya yang setuju aja gitu. Nah, itu nilainya poinnya rendah gitu. Jadi pilih yang paling menunjukkan bahwa Anda itu benar disiplin, bertanggung jawab, berintegritas. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk tipsnya dalam menghadapi soal-soal wawancara, soal-soal manajerial, dan soal-soal sosial kultural. Nah, oke teman-teman yang masih gagal di tahap 1, kita berusaha lagi di tahap 2. Ingat bahwa kegagalan itu tidak akan pernah mengalahkan keinginan kuat untuk mencapai kesuksesan. Jadi ketika kita berkeinginan kuat dan kita berlatih, insya Allah kita nanti pasti lulus passing grade. Tetap semangat dan berikan yang terbaik ya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk next partnya nanti saya akan bahas tentang soal tips and trick soal untuk teknis ya. Jadi jangan lupa untuk selalu subscribe dan share dan pantengin juga video-video selanjutnya dari channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.